Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, Pak. Ya, suara saya jelas, Bu? Jelas, Pak. Jelas. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkenaan dengan satu tema, hati-hati kamuflase iblis. Ya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan saya akan membacakan di dalam Markus pasal yang ke-8. Ya. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 33. Ya, kalau sudah menemukan, saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti di dalam hati. Ya. Markus 8 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang kamuflase, ya, memiliki sebuah definisi, yaitu suatu metode yang memungkinkan sebuah organisme atau benda yang biasanya mudah terlihat, mudah terdeteksi, mudah dikenali, menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitar. Kalau kita melihat gambar sebelah kanan di situ, ya paling atas, ya ini rumpun daripada bunglon, hewan bunglon. Ya, jadi kalau kita melihat, ya sekilas mata ini bukan binatang, tapi ini daun kan gitu. Jadi sulit membedakan ini hewan atau ini daun kan gitu kan. Sama yang di bawah itu, ini adalah burung. Jadi sulit untuk membedakan karena burung ini menyerupai batang pohon. Ketika orang pergi ke hutan, sebenarnya binatang ini cukup banyak, tetapi sulit untuk membedakan orang ya antara hewan dengan daun yang ada. Ya, jadi kamuflase itu adalah organisme atau suatu benda. Biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan. Nah, kalau kita memperhatikan dalam teks yang kita baca tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan menghardik iblis yang bekerja mempengaruhi pikiran daripada Petrus. Dan di dalam ada dua peristiwa, yaitu peristiwa di padang gurun ketika Tuhan selesai berpuasa selama 40 hari dalam kondisi lapar, di situ didatangi oleh iblis. Dan nyata, kelihatan, dan Tuhan menghardik iblis itu. Lalu dia pergi setelah mencobai Tuhan. Tetapi dalam kasus ini sesuatu hal yang berbeda. Ya. Kalau kasus yang pertama mudah dikenali, tapi kasus yang seperti ini mudah. Ya, seperti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat gambar di atas. Kalau mengusir orang kerasukan setan gitu. Itu hal yang mudah gitu ya. Tetapi kalau kita melihat peristiwa bagaimana Tuhan menghardik iblis
ya, yang bekerja secara kamuflase. Itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Jadi pada saat saya melayani, ada seorang anak perempuan Katolik, ya, retreat di Pacet gitu. Nah, dia selama 3 hari dirasuk sama setan. Lalu saya dipanggil oleh amangnya, ya Pak Teguh, tolong bantu kami. Dan saya pergi ke sana, ternyata ponakannya ini kerasukan setan gitu ya. Jadi orang tahu sendiri, laki-laki 6 pun tidak mampu untuk ngatasi gitu. Jadi selama 3 hari, coba bayangkan bagaimana tubuhnya tersiksa gitu. Lalu saya datang pergi ke sana, dan kami lihat anak perempuan ini luar biasa gitu ya, karena kekuatannya bukan kekuatan dirinya sendiri, sehingga perempuan ini dipegang oleh 6 laki-laki, apalagi orang Batak, tahu sendiri kan, makanya banyak gitu, itu pun nggak ngatasi gitu. Nah, pada saat itu saya layani dalam kondisi yang trans, artinya bagaimana yang namanya iblis masih bekerja di dalam tubuh perempuan itu, anak perempuan itu. Dan saya berdoa bersama-sama pada saat itu. Ya, dan ketika saya tanya, ya, jadi bisa ditanya juga ya, seperti setan legion yang jumlahnya cukup banyak itu ya. Pada saat Tuhan melayani di Gadara itu kan, ada orang yang keluar dari kuburan, dan orang gila itu ternyata akibat daripada dirasuki oleh setan, ya 6.000 setan, kan gitu. Dan pada saat itu Yesus bertanya kepada setan itu. Dan pada saat saya ajak komunikasi, jadi dia itu datang dari Pacet gitu, karena tempat yang dipakai itu sering terjadi seperti itu. Nah, ketika saya melayani ya dalam nama Tuhan Yesus, jadi hari yang ketiga itu mulai selesai dan benar-benar tuntas. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara mengenai pelayanan seperti itu, orang kerasukan setan, mengusir setan dalam tubuh manusia, itu mudah terdeteksi. Tetapi kalau peristiwa daripada yang dialami oleh Petrus, sesuatu hal yang tidak mudah. Kalau kita bandingkan di dalam Matius ya, pasal yang ke-16 ayat 22. Kalau kita tadi membaca di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 32, di situ dikatakan hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi, perhatikan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Kalau di dalam Injil Matius 16 ayat 22, di sini kita lihat apa sih yang dikeluarkan oleh Petrus. Ya, pernyataan apa itu? Ini jelas dalam Matius 16 ayat 22. Jadi kalau di dalam Markus hanya mendeskripsikan sikap Petrus, tetapi dalam Injil Matius bukan sekedar mendeskripsikan sikap Petrus, tetapi perkataan yang keluar dari Petrus itu dijelaskan begitu detail. Dikatakan di situ, kata Petrus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sama sekali takkan menimpa engkau. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Padahal dengan jelas Tuhan katakan di dalam Markus 8 ayat 31, Tuhan katakan anak manusia harus menanggung, ya, menanggung banyak penderitaan, harus menanggung banyak penderitaan. Karena ini sebagai penggenapan ya dari kitab nabi-nabi. Nabi Yesaya mengatakan ya dengan jelas di situ bagaimana penderitaan seorang hamba, dan itu merujuk kepada Kristus itu sendiri. Nah, kalau kita berada dalam posisi pada saat itu bersama-sama dengan murid-murid Tuhan, saya percaya kita menganggap Petrus adalah orang yang sangat luar biasa membela Tuhannya. Iya kan? Kita memandang kalau kita bersama-sama pada saat itu dengan murid-murid Tuhan,
kita melihat sosok Petrus ini adalah seorang yang melindungi Tuhannya supaya tidak mengalami penderitaan ketika masuk kota Yerusalem. Pernyataan begitu kelihatan rohani. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Luar biasa ya. Sesuatu hal yang rohani belum tentu itu adalah rohani. Ya. Pernyataan Petrus ini kelihatan sesuatu hal yang bersifat rohani. Hal itu sama sekali takkan menimpa engkau. Penderitaan itu gak akan kau alami. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Penderitaan itu, aniaya itu, bahkan sampai pembunuhan itu tidak akan terjadi atasmu. Kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Bapak Ibu, murid-murid yang lain tentu gak ada kecurigaan sama sekali. Dan murid-murid lain ketika mendengar pernyataan Petrus ini, mereka bisa saja mengaminkan dan setuju dengan pernyataan Petrus ini. Tapi tahukah kita, ternyata ungkapan yang kelihatan rohani ini, itu adalah pekerjaan iblis yang tanpa bisa dibedakan. Ya, mana itu yang betul-betul rohani, yang dari Tuhan, dan mana itu yang bukan rohani, dan itu dari setan. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi iblis berusaha untuk mempengaruhi pikiran Petrus. Karena Petrus ini orangnya tipenya suka banyak bicara, tapi ya lambat untuk berpikir. Di sini peluang bagi iblis untuk bekerja begitu luar biasa, berusaha untuk menggagalkan rencana Allah ya demi keselamatan umat manusia. Tapi di sini begitu luar biasa. Tuhan menjawab dengan perkataan yang keras, memarahi Petrus dan berkata, "Nyalas iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Hal yang rohani ternyata belum tentu itu rohani. Ternyata ini ungkapan daripada iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Bapak Ibu, banyak hal yang kelihatannya itu rohani, tapi belum tentu rohani. Dan sulit orang untuk mendeteksinya. Orang berkata, "Puji Tuhan, amin." Padahal itu bisa jadi bukan dari Tuhan. Ya, jadi ini sesuatu hal yang tidak mudah. Maka dibutuhkan apa yang disebut dengan sebuah hubungan. Nah, saya ambil contoh hal-hal yang kelihatan rohani, tetapi jahat di mata Tuhan. Misalnya apa? Ada ungkapan yang mengatakan, yang penting kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak usah menginjili orang. Kelihatannya baik. Ya, kelihatannya rohani kan gitu kan Bapak Ibu. Lah, letak jahatnya di mana kalimat ini? Letak jahatnya adalah dia ya dari pernyataan ini, dari kalimat ini dengan jelas sekali. Tak usah ya. Artinya itu Kristus bukan satu-satunya ya juru selamat. Kristus bukan juru selamat. Dia katakan yang penting kita berbuat baik kepada semua orang. Gak usah bikin ya ribut gara-gara nanti kita memberitakan Injil nanti dibilang apa? Kristenisasi. Ini yang pernah saya alami ketika saya melakukan penginjilan dan mengundang itu 100 anak-anak muslim. Dan saya bawa ke gereja semuanya. Dan pada saat itu saya mengadakan KKR kepada anak-anak ini. Dan ada seorang ya jemaat yang berkata, "Pak, itu kan kristenisasi, itu bahaya, Pak." Ya, seolah-olah itu kan baik kan Bapak Ibu. Yang penting berbuat baik.
Jadi ini jahat sekali di mata Tuhan. Kenapa demikian? Kalau kita hanya menunjukkan perbuatan baik, apa bedanya kita dengan agama yang lain? Gak usah memberitakan Yesus, itu nggak penting. Jadi itu sama saja dengan kasus yang ada dalam Markus pasal yang ke-8. Jadi akhirnya saya terus saja berjalan dan saya beritakan, dan pada saat altar call, ya 100 anak-anak muslim itu semuanya maju, tidak ada yang nggak maju. Bahkan orang tuanya yang pakai jilbab itu pun maju. Itu bulan Agustus pada saat acara Agustusan. Ya, tapi kita harus cerdik juga gitu kan. Iblis cerdik sekali, kita harus lebih cerdik. Jadi kita bikin undangan dan di situ ditulisi hanya untuk kalangan sendiri kan gitu kan. Jadi bulan Desember mengadakan lagi yang lebih besar lagi dan mengundang mereka. Dan ternyata mereka, orang tua mereka, Bapak Ibu, memang ada sebagian kecil aja yang protes. Tetapi hampir 95% bahkan mereka minta yang namanya undangan itu. Padahal mereka muslim. Ada pula yang mengatakan, agama kan semua sama, mengajarkan kebaikan. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua agama mengajarkan tentang kebenaran. Kan tergantung orangnya, Pak. Kan gitu. Nah, ini kelihatannya baik, Bapak Ibu. Tapi ini jahat di mata Tuhan. Kenapa demikian? Karena menekankan bahwa keselamatan bisa ditempuh dengan usaha manusia. Kristus dikesampingkan. Kristus nggak penting. Kan gitu. Kalau kebaikan yang ditekankan, maka saya katakan bahwa sebenarnya pernyataan ini menghina karya Tuhan yang besar itu, yaitu pengorbanannya. Ada pula mengatakan nggak perlu kita memberitakan ini disebabkan di semua agama punya jalan keselamatan masing-masing. Dan sebagian juga ada beberapa ya organisasi melarang seperti itu. Bahkan dari aliran PGI melarang mengeluarkan surat untuk tidak memperbolehkan penginjilan. Karena mengatakan bahwa di semua agama punya keselamatan masing-masing. Ini aras nasional yang cukup besar, tapi menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Seolah-olah itu rohani, tetapi itu adalah dari setan, ya, dari ajaran setan. Nggak usah berdoa, kan Tuhan tahu kalau kita punya masalah. Ada orang yang berkata seperti itu. Ada pula yang ungkapan-ungkapan berbohong demi kebaikan karena apa-apa, Pak. Kan demi kebaikan. Jadi menganggap remeh dosa itu, ya. Jadi ada orang yang berkata, kan dosa kecil, Pak, itu. Jadi ada orang yang menganggap remeh dosa. Ya, kalau ngomongi orang itu kan tidak apa-apa, itu kan dosa kecil. Gitu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang kelihatannya rohani, tetapi begitu berkembang dengan masifnya, dan itu sangat konyolnya diberitakan, disampaikan, bukan hanya oleh jemaat, tetapi pendeta pun ada yang mengungkapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Maka 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ternyata iblis berkamuflase. Iblis mukanya bukan sangar, ada siungnya, ada taringnya, lidahnya menjulur, gitu, matanya besar, gitu kan, rambutnya panjang, menakutkan wajahnya seperti itu. Saya katakan iblis kalau model kayak gitu, iblis bodoh gitu ya, iblis oon. Tujuan dan misi iblis itu jelas untuk membuat manusia jauh dari Tuhan. Kalau iblis berpenampilan yang menyeramkan, Bapak Ibu, semua orang pada lari. Ya, iblis bukan modelnya kayak gitu. Ya, iblis itu bintang fajar, itu arti dalam bahasa Ibrani itu anggun, cantik. Jadi menarik gitu loh. Ya, nggak ada ceritanya iblis itu membuat orang itu semakin dekat dengan Tuhan, nggak ada. Justru menjauhkan manusia, menjauhkan orang percaya dari persekutuan dengan Tuhan. Justru membuat orang percaya untuk dekat sama dia.
Ya, makanya umpannya itu indah, manis, kadangkala nggak kelihatan. Sama seperti kasus di dalam Markus 8 ini. Ya, sama. Jadi umpannya itu menarik. Dan murid-murid yang lain setuju dengan pernyataan Petrus itu. Wah, Petrus ini hebat, ini pahlawan, ini memang cocok ketua ya, ketua kita kan gitu kan. Memang brilian, tapi Tuhan katakan, "Nyala engkau hai iblis." Waduh, Bapak Ibu, ternyata di balik itu adalah pekerjaan setan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kalau kita baca ayat 27 dari Markus pasal yang 8 sampai itu tadi ya, ayat 27 sampai 29 dengan jelas di situ. Diawali dengan sebuah menurut orang lain siapakah aku? Atau Tuhan katakan, kata orang siapakah aku ini? Bla 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 bla, mereka menjawab seperti itu. Referensi dari orang lain. Tapi Tuhan katakan, kalau menurutmu siapakah aku? Artinya Tuhan sebenarnya membuka mata hati mereka. Sejauh mana sih pengenalan mereka kepada Kristus? Ini menentukan. Sehingga mereka memiliki sebuah kepekaan tentang bagaimana pekerjaan iblis itu sendiri. Yang sulit untuk dikenali, bisa dikenali jikalau kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan kita. Ya, jangan-jangan banyak orang Kristen memuji, menyembah, bukan Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi Yesus orang Kuba, Yesus orang NTT, kan gitu. Yesus orang Filipina, Yesus orang ya Portugis. Nah, dengan jelas di sini hubungan dengan Tuhan itu penting. Ya. Penting sekali. Hubungan dengan Tuhan itu sangat penting sekali. Karena disitulah kita tahu isi hati Tuhan seperti apa. Sama kalau saya dengan istri saya kenal betul sekali ya bagaimana ketika istri pulang sepeda motornya ya padahal itu sama mereknya Honda, tapi saya kenal sekali itu yang datang istri saya atau tetangga yang datang pulang kerja. Kenapa? Karena saya punya hubungan yang intim dengan istri saya. Sama seperti ini, kita bisa mengenali hal-hal seperti itu. Sebagai kesimpulannya, waspadalah terhadap pikiran-pikiran yang dikendalikan oleh iblis dengan selubung rohani. Ya, iblis tidak akan mungkin menggunakan metode yang menyeramkan untuk menakut-nakuti manusia. Enggak. Justru iblis memberikan umpan-umpan yang seolah-olah rohani. Dan iblis lebih pintar kalau menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang keempat jelas sekali. Dia menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau ada orang yang pikiran-pikirannya dikuasai, dikendalikan oleh iblis, kendati pun menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Perlu hati-hati. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan mengerti mana isi hati Tuhan dan mana yang bukan. Mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Untuk itu, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kita dan menerangi langkah kita sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa